Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mesti Karini Astari. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu sekalian? Ya, mudah-mudahan semua selalu dalam lindungan Tuhan ya, dan dilancarkan semua rencananya pada hari ini. Pada hari ini, bincang santai yang akan kita bahas yaitu temanya tentang stunting. Kenapa sih kita harus bahas tema stunting? Bapak dan Ibu tahu nggak sih, Indonesia itu menempati urutan keberapa di Asia Tenggara? Nah, Indonesia ternyata menempati posisi tertinggi kedua loh untuk beban stunting di kawasan Asia Tenggara. Sedangkan di dunia, Indonesia menempati peringkat kelima. Jadi masih 5 besar nih di dunia bahkan. Nah, faktanya adalah 1 dari 4 anak Indonesia mengalami stunting. Kurang lebih ada 5 juta anak Indonesia mengalami stunting. Itu menurut studi status gizi Indonesia pada tahun 2021. Jadi sebenarnya apa sih stunting itu? Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Definisi tadi menurut WHO ya. Beberapa di antaranya mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisiknya. Dan tidak juga perkembangan fisik aja yang terkena nih. Jadi perkembangan kognitifnya tidak optimal, seperti lambat berbicara atau berjalan. Bahkan ada juga anak-anak yang mengalami jadinya sering sakit-sakitan. Nah, negara kita, Indonesia, menargetkan angka stunting itu turun hingga 14% pada tahun 2024. Sementara pada angka 2 tahun lalu, pada tahun 2021 mencapai 24% ya. Dari 24%, 23% bayi lahir bahkan sudah terkena stunting. Maka intervensi harus dimulai bahkan dari sebelum si bayi lahir. Dari sejak calon ibu perempuan masih di usia remaja. Kenapa sih kita harus mencegah stunting? Karena ternyata anak dengan kondisi stunting itu cenderung memiliki tingkat kecerdasan yang di bawah rata-rata. Tidak hanya itu, pada usia produktif, individu yang pada masa balitanya terkena stunting berpenghasilan 20% lebih rendah loh ternyata. Nah, kerugian negara akibat stunting juga diperkirakan mencapai 300 triliun per tahun. Wah, tinggi banget ya. Makanya ayo kita bantu. Kemudian Bapak dan Ibu tahu nggak sih, ternyata pemerintah itu telah berusaha melalui gerakan cegah stunting dengan 5 kegiatan. Gerakan yang pertama ada aksi bergizi. Jadi membentuk kebiasaan hidup sehat, olahraga, sarapan, dan konsumsi tablet tambah darah untuk menurunkan anemia pada remaja di sekolah. Gerakan yang kedua ada gerakan Bumil Sehat. Jadi gerakan Bumil Sehat itu meningkatkan pemeriksaan dan pengetahuan ibu hamil pada kesehatan ibu hamil itu sendiri. Kemudian gerakan yang ketiga ada Posyandu Aktif. Jadi gerakan Posyandu Aktif itu meningkatkan cakupan tumbuh kembang balita di posyandu untuk deteksi dini dalam mencegah balita gizi kurang dan stunting. Yang keempat ada gerakan Jambore Kader. Jadi si gerakan Jambore Kader ini meningkatkan kapabilitas kader dalam memberikan pelayanan. Jadi ternyata nakes-nakes kita dibantu oleh kader-kader dalam memberikan pelayanan. Yang kelima ada gerakan Cegah Stunting, itu penting. Itu apa sih? Cegah Stunting itu penting mengedukasi masyarakat tentang stunting dan pencegahannya melalui 5 pesan, yaitu pesan A, B, C, D, E singkatannya. Apa sih pesan A? Yang pertama adalah aktif minum tablet tambah darah. Siapa yang harus minum tablet tambah darah sebetulnya? Jadi ternyata
konsumsi tablet penambah darah itu bisa dari remaja putri 1 tablet seminggu sekali. Itu yang pertama. Yang kedua adalah konsumsi tablet penambah darah bagi ibu hamil 1 tablet sehari. Minimal 90 tablet selama masa kehamilan. Kemudian yang B, yang kedua atau B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. 6 kali ya. Dari 6 kali itu 2 kali dilakukan oleh dokter menggunakan USG. Yang C, cukupi konsumsi protein hewani. Jadi konsumsi protein hewani setiap hari bagi bayi usia di atas 6 bulan. Bayi di atas 6 bulan itu kan sudah bisa MPASI ya, makanan pendamping ASI. Jadi bisa tuh ibu-ibu atau bapak-bapak protein hewaninya bisa ditambahkan kepada balita-balitanya di rumah, bayi-bayinya. Yang D, ada datang ke posyandu setiap bulan. Kenapa? Datang dan lakukan pemantauan pertumbuhan, timbang dan ukur, serta perkembangan si balita, dan dilakukan imunisasi di posyandu selama setiap bulan. Jangan lupa ya. Yang terakhir atau yang E, eksklusif ASI 6 bulan. Jadi, eksklusi ASI selama 6 bulan dilanjutkan hingga usia 2 tahun loh. Gitu ya. Jadi, mari kita semua bantu untuk menurunkan angka stunting, karena ternyata efeknya tuh sampai begitu luas ya, dari bayi sampai ke dewasa. Paling tidak kita bisa bantu di wilayah kita sendiri dulu yang kecil. Mari kita bantu dengan gerakan cegah stunting. Kita bantu turunkan angka stunting di Indonesia. Yang terakhir, saya ada sedikit pantun nih. Jalan-jalan ke warung Aceng. Ke warung Aceng, beli gunting. Ada gunting, harganya goceng. Cegah stunting, itu penting. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.